baka pwede sa bahay lang natin pag-usapan to. Film dibuka dengan scene dilantiknya seorang pria tua bernama Danilo sebagai bupati di suatu daerah di Filipina. Para warga di daerah itu nampaknya sudah sangat percaya pada kekuasaan turun-temurun dari keluarga Danilo. Nah, di hari berbahagianya itu, Danilo memperkenalkan anak-anaknya, terutama si bungsu James yang diproyeksikan sebagai calon gubernur. Ngomong-ngomong, James ini memiliki pacar bernama Kim. Okay lang po. Ito kasi yung boyfriend mo. Sorry po. Scene kemudian berpindah ke sebuah sungai di desa tersebut di mana wanita tua bernama Flor menemukan seorang gadis yang sedang tergeletak pingsan. Dengan bantuan dua pemuda, Flor membawa gadis cantik itu ke rumahnya. Sayangnya setelah gadis itu siuman, ia hanya bisa menggeleng atau menganggukkan kepala apabila ditanya. Satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya hanyalah Hiraya. Sa ilog, wala kang malay. Hiraya. Melihat kondisi sang gadis seperti itu, Flor pun memutuskan untuk memberinya tumpangan. Dan akhirnya gadis cantik itu diberi nama Hiraya. Lambat laun keberadaan Hiraya ini diketahui oleh para warga. Mereka pun mulai menggunjingnya, bahkan sampai membawa-bawa mitos di desa tersebut, di mana setiap 3 tahun sekali ada peri wanita yang berasal dari sungai akan menculik para pemuda di desa itu. Berhubung kini dirinya hidup bersama Hiraya, Flor pun mengajarkan gadis itu untuk berbagi tugas mengurus rumah. Suatu pagi, Flor mengajak Hiraya berbelanja sayur di lapak seorang pria bernama Omar. Saat itu bukan hanya Omar yang terpesona akan kecantikan Hiraya, tapi juga James, anaknya Bupati Danilo, yang kebetulan sedang berada di sana. Di hari berikutnya, Flor mendatangi kantor Bupati Danilo untuk melaporkan keberadaan Hiraya di rumahnya. Berhubung Hiraya lupa ingatan, Danilo berencana akan membuat selebaran orang hilang. Sementara itu, Hiraya yang sedang sendirian di rumah malah dikerjai oleh Omar yang awalnya ingin mengantar sayur ke rumah itu. Dengan mudahnya, Omar mengajak Hiraya yang pelanga-pelongo untuk bermesraan. Suatu malam, James kesulitan untuk menghubungi pacarnya. Ternyata saat itu, Kim sedang berselingkuh dengan abangnya James sendiri yang bernama Romel. Sementara itu di tempat lain, Hiraya yang baru pulang dari mandi di sungai, tiba-tiba didekati oleh tukang becak motor bernama Lester. Sama kejadiannya dengan Omar si tukang sayur kemarin, Hiraya dengan gampangnya diajak bermesraan oleh Lester. Suatu hari, para warga desa bergunjing tentang Omar si tukang sayur yang masuk rumah sakit karena bertengkar dengan istrinya. Belum selesai dengan rasa kagetnya, para warga kembali dibuat gempar dengan nasib Lester yang ditemukan terluka di pinggir sungai. Di hari yang lain, James yang kebingungan mencari alamat seseorang di desa itu, akhirnya numpang bertanya pada Flor. Setelah memperkenalkan Hiraya pada James, Flor pun mengantarkan pemuda itu ke alamat yang dituju. Problema yun, dito lang, malapit lang naman yan. Sementara itu, tukang becak motor lain bernama Pedring sedang merayu wanita kupu-kupu malam untuk melayaninya. Tapi nampaknya wanita bernama Andeng itu sedang tidak mood. Akhirnya Pedring pun mendekati Hiraya yang kebetulan lagi sendirian. Karena sebelumnya sudah punya pengalaman dengan pria, Hiraya pun tidak kaku lagi saat beraksi di atas ranjang bersama Pedring. Andeng yang tahu kalau Hiraya dengan mudahnya memberi servis pada Pedring, lantas memiliki sebuah ide cemerlang di kepalanya. Dengan memanfaatkan kepolosan Hiraya, Andeng menjual gadis itu ke beberapa pria di bar dan menyimpan uangnya untuk dirinya sendiri. Namun baru 1 hari menjalankan usahanya itu, Andeng sudah ketahuan oleh Flor. Flor lantas memperingatkannya untuk menjauhi Hiraya. Ryan ka na
Karena pacarnya susah dihubungi, James pun mulai mengalihkan perhatiannya pada si cantik Hiraya. Suatu hari ia mengajak gadis itu jalan-jalan dan mengobrol. Hingga di suatu perempatan jalan, mereka menyaksikan Pedring si tukang becak motor sedang bertengkar dengan istrinya yang lagi hamil. Perselisihan itu pun usai setelah istri Pedring mengeluarkan cairan merah dari sela kakinya. Nah, saat perjalanan ke rumah sakit, Pedring dan istrinya mengalami kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, James dan Hiraya kembali melanjutkan kencan mereka. Di sebuah taman, Hiraya mengaku pernah bermesraan dengan para pria yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. James pun berusaha menghiburnya dengan berkata kalau mereka pantas mendapatkannya. Hiraya pun nampak bahagia bersama James yang baik. Tiba-tiba abangnya James yang bernama Rommel muncul dan terpesona pada kecantikan Hiraya. Ia pun menyuruh James untuk mengajak Hiraya pergi ke pesta ayah mereka. Paano naman gagawin sa ini, Raya yan? Sementara itu di depan rumahnya Flor, warga protes dengan keberadaan Hiraya. Mereka menuduh gadis itu sebagai sumber musibah. Nah, berhubung Hiraya sedang pergi ke pesta Danilo, warga pun bergegas ke sana. Sementara Hiraya sendiri ternyata sedang sibuk bermesraan dengan Rommel. Saat James lengah, Rommel mengajak gadis itu untuk melipir ke sebuah kamar. Akhirnya peristiwa itu memicu pertengkaran antara James dan Rommel. Saat James ingin mengantar Hiraya pulang, ternyata warga telah menunggu di depan pintu. Akhirnya James dan Hiraya pun kabur untuk menghindari amukan massa. Di pinggir sungai mereka kembali mengobrol. Apa yang dilakukan Hiraya di belakangnya tidak lantas membuat James benci kepadanya. Pemuda itu bahkan melindunginya dari amukan warga. Hiraya lalu berpamitan pada James dan berjalan menuju ke tengah sungai. Tiba-tiba ia menghilang bak ditelan kabut malam. Hiraya! Hiraya! Bago ka? Ano, game ka? Marites dan Jessie menyerah untuk menjalani hidup di kota. Mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Jessie. Di sana mereka tinggal bersama ibunya Jessie yang bernama Seling. Lalu juga ada Pau, abang kandungnya Jessie, dan Josie, istri dari Pau. Selain itu, Jessie juga mempunyai adik perempuan bernama Queenie. Ia memiliki trauma masa kecil sehingga tidak bisa berinteraksi layaknya orang dewasa normal. Yun na yan, tatlong makatulog na kayo. Tara na. Nay! Pau yang bekerja di sebuah klub malam kemudian mengajak Jessie untuk ikut bersamanya. Sedangkan di siang hari mereka akan membantu di warung makan milik ibunya. Saat ikut bersama Pau, Jessie digoda oleh seorang wanita klub sebelah bernama Lisa. Awalnya Jessie nampak tidak tertarik, tapi lama-lama ia pun luluh pada rayuan wanita itu. Tunay na laos. May teorya nga ako. Di ako nagpapabayad eh. Suatu hari, Josie istrinya Pau kedatangan seorang tamu pria yang ternyata adalah kekasih gelapnya Pau. Jadi Pau ini bisa mencintai wanita dan juga pria. Tamu tersebut meminta persetujuan Josie agar Pau bisa dibawanya ke luar negeri untuk menikah. Dan di sana Pau dijanjikan akan diberi pekerjaan. Ironisnya, Josie pun terpaksa setuju demi kebahagiaan Pau dan kesejahteraan keluarga itu. Pero kung ayaw mo naman, hindi itutuloy yung mga plano. Ayoko magtiis pagdating kay Pao. Mawawala din ako sa buhay niya. Pakinggan mo! Problema mo! Pakinggan mo ka! Ha?
Sementara itu di luar rumah, tiba-tiba saja Jesse berkelahi dengan dua pemuda kampung yang menggoda Marites. Saking ricuhnya, mereka sampai dilerai oleh petugas keamanan. Saat mereka sedang merayakan acara perpisahan untuk Pau di klub, tiba-tiba saja Nathan dan Pam, dua pemuda kampung yang berkelahi dengan Jesse kemarin, datang ke warung makan milik Selling. Kebetulan saat itu hanya ada Selling dan Queenie di sana. Dengan kejamnya, mereka memukul Selling hingga pingsan, lalu melakukan hal yang tidak senonoh pada Queenie. Selang beberapa menit setelah peristiwa itu terjadi, pulanglah rombongan Jesse, Marites, dan juga Josie. Betapa terkejutnya mereka melihat kondisi Selling dan Queenie. Jesse yang murka dan ingin membalas dendam langsung dicegah oleh Marites. Namun pada akhirnya Jesse tetap turun tangan karena pihak berwajib tidak bisa menemukan Nathan dan Pam. Jesse melakukan pencarian sendiri hingga akhirnya menemukan lokasi persembunyian mereka. Malam harinya ia langsung menghabisi Nathan dan Pam yang sudah menodai Queenie. JC? Jesse kemudian menelepon Marites untuk mengemasi barang-barang miliknya. Ia berencana melarikan diri. Sementara itu, Pau tetap berangkat ke luar negeri karena ingin segera memperbaiki ekonomi keluarganya. Tapi di tengah perjalanan, Pau tiba-tiba mengurungkan niatnya. Ia memilih untuk tetap membantu ibunya di warung, sedangkan Jesse masih dalam pelarian. Sementara Marites tetap tinggal bersama keluarga itu. Dan film ini pun selesai. Film ini dibuka dengan suara percakapan antara pemandu berita dan narasumbernya di sebuah tayangan televisi. Pembahasan tentang krisis yang tercipta karena pandemi membuat mata Esther terpaku pada layar televisi di rumahnya itu. Tak seberapa lama, ia pun memanggil anak angkatnya yang bernama Alexa untuk turun ke lantai bawah dan membantunya bersih-bersih rumah. Hari itu rencananya teman-teman Esther akan datang dan menginap di sana selama beberapa hari. Bilisan mo na. Nakahiwa na yun isa sa... Okay, sige, ingat kayo ha. See you. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Leo yang baru saja pulang dari supermarket langsung menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Alexa yang saat itu sedang buang air kecil sontak kaget dan buru-buru menaikkan celananya. Tanpa rasa bersalah, Leo langsung menyuruh sang anak angkat untuk mengangkut bahan makanan yang baru saja ia beli. Sebelum kembali pergi, Leo berpesan pada Alexa untuk memberitahu Esther kalau dirinya akan pulang nanti malam. Pakisabi sa nanay mo, gabi na ako uuwi. Sementara itu di gudang, Esther sedang sibuk mencari papan permainan mahjong dibantu oleh seorang asisten rumah tangga bernama Ted. Tak berselang lama, rumah itu kedatangan Ason dan Willow, teman-teman Esther yang sebelumnya telah menjalani tes PCR dan dinyatakan negatif. Dilihat dari gelagat ketiga sahabat itu, nampaknya pandemi telah membuat mereka tak bersua cukup lama. Sembari menunggu kedatangan salah seorang teman lagi yang bernama Amparo, Esther mengajak Ason dan Willow untuk ngopi di dalam rumah. Dua tamu itu pun terperangah melihat kecantikan Alexa, anak angkat Esther yang dianggap layak jadi seorang artis. Menjelang senja, tibalah Amparo di rumah Esther bersama seorang sopirnya. Kehadiran wanita itu otomatis membuka permainan mahjong yang rencananya akan diadakan selama 3 hari berturut-turut.
Ada rasa haru yang menyelusup ke dalam hati 4 sahabat itu, di mana mereka masih bisa survive dari pandemi dan kumpul-kumpul lagi seperti dulu. Sementara suasana sedang mengharu biru di meja Mahyong, dapur keluarga Esther didatangi oleh sopir Amparo yang nampak sangat kelaparan. Tanpa pikir panjang, Alexa pun langsung mempersilahkan pemuda bernama Gaspar itu untuk menyantap hidangan di meja makan. Pwede na ba kumain? Oo naman, ikaw yung... Sige. Bersama Ted, sang asisten rumah tangga bertubuh tambun, Alexa menyiapkan semua menu makan malam untuk teman-teman ibunya. Ketiga tamu di rumah itu pun tak heran kalau makanan yang dibuat Alexa serba enak karena latar belakang pendidikan gadis itu yang merupakan siswi di sekolah jurusan tata boga. Sambil menyantap makan malam mereka, Esther dan teman-temannya berbincang seputar tren yang terjadi selama pandemi. Tanpa sepengetahuan kedua orang tua angkatnya, halaman belakang rumah telah dijadikan tempat ngudut favorit oleh Alexa. Gaspar yang kebetulan menyantap makan malamnya di sana terlihat senang karena mendapat teman ngobrol berparas cantik. Setelah saling mengenal nama satu sama lain, Gaspar pun tak sungkan untuk bertanya nama akun Instagram dari Alexa. Ano username mo? Alexa. Melihat Amparo berjalan menuju mobil, dengan sigap Gaspar langsung menyusul majikannya itu. Setelah berbincang singkat dengan sang suami via telepon, Amparo meminta Gaspar untuk memijatnya di dalam mobil. Ternyata hubungan dua orang itu lebih dari sekedar majikan dan sopir. Pijatan pada bahu Amparo seketika berubah menjadi pertautan bibir yang nampaknya sudah sering mereka lakukan. Setelah majikannya kembali bermain mahjong, Gaspar yang gabut mulai mengirim pesan pada Instagram Alexa. Pesan itu disambut ramah oleh yang punya akun dengan membalasnya dalam hitungan detik saja. Komunikasi yang terjalin baik di antara dua muda-mudi itu sudah bisa dipastikan karena adanya ketertarikan satu sama lain. Sesuai perkataannya pada Alexa beberapa jam yang lalu, malam itu Leo pulang ke rumah dan langsung menyapa teman-teman Esther. Kehadiran pria berjambang itu sontak merubah suasana yang awalnya riang jadi terasa dingin dan kaku. Setelah memastikan istrinya lagi asik bermain mahjong, Leo mengendap masuk ke dalam kamar sang anak angkat. Di sana ia menjamah tubuh Alexa tanpa mempedulikan tangis gadis cantik itu. Telepon dari debt collector di pagi hari membuat suasana hati Leo jadi berantakan. Emosi pria paruh baya itu pun makin memuncak setelah menyaksikan Alexa sedang bercengkrama dengan Gaspar di pinggir kolam renang. Ketika Alexa sudah berada di dalam rumah, Leo langsung menceramahi anak angkatnya itu untuk tidak berdekatan dengan sopir Amparo. Kolam renang menjadi tempat favorit bagi penghuni rumah Esther dan para tamunya untuk menikmati sarapan pagi itu. Orang-orang yang ada di sana seketika terperangah melihat Alexa mulai melepas pakaiannya dan menceburkan diri ke kolam renang. Tak terkecuali Leo, mereka semua kagum pada keindahan lekuk tubuh gadis remaja itu. Perilaku Alexa kala itu dianggap sebuah provokasi oleh Leo yang merasa punya hak penuh atas tubuh sang anak angkat. Dengan kondisi mabuk minuman, Leo kembali nyelonong masuk ke kamar Alexa dan memperlakukan gadis itu sesuka hatinya. Beruntung kondisi oleng ayah angkatnya bisa dimanfaatkan oleh Alexa untuk menghindar dari pelecehan yang entah sudah kali keberapa. Atas usulan teman-temannya, Esther memberanikan diri untuk bertanya tentang besaran utang yang dimiliki oleh Leo. Wanita itu khawatir sang suami telah menggadaikan atau bahkan menjual aset mereka tanpa sepengetahuannya.
Meskipun sudah menggunakan tutur kata yang lembut untuk bertanya, tetap saja tak menghindarkan Esther dari amukan Leo. Gaano ba talaga kalaki utang mo? Leo, sagutin mo naman ako. Wala ko sinasangla o binibig. Explain mo naman. Malam itu, upaya Leo untuk mendapat pinjaman uang dari seorang teman berujung sebuah penolakan karena ia masih punya hutang yang belum dibayar. Sementara permainan mahjong di rumah Esther mengalami pergantian pemain di mana Gaspar menggantikan Amparo dan Esther digantikan oleh Alexa. Diselingi dengan candaan Willow pada Ason, mereka berempat tenggelam dengan keseruan bermain mahjong. Setelah beberapa kali putaran, Willow, Ason, Alexa, dan Gaspar sepakat untuk menyudahi permainan mahjong mereka malam itu. Entah kerasukan jin apa, Alexa dan Gaspar yang kebagian tugas bersih-bersih nekat bermesraan di atas meja mahjong. Keputusan mereka untuk pindah ke kamar Alexa sedikit terlambat karena sedari tadi Willow telah menyaksikan pergumulan itu lewat jendela kamarnya. Dua muda-mudi itu pun nyaris ketahuan oleh Leo kalau saja Gaspar tak cepat-cepat keluar dari kamar Alexa. Keesokan paginya, Leo memergoki Gaspar sedang menikmati secangkir kopi di dapur bersama Alexa sang anak angkat. Tanpa banyak basa-basi, pria berwajah sangar itu langsung mengusir Gaspar dari dapurnya. Percakapan Alexa dan Gaspar pun berlanjut di mobil Amparo, membahas niatan Alexa untuk melarikan diri dari rumah itu. Pero siya bubuhay sa amin ni Mama. Mereka lantas kaget melihat sosok Amparo dari kejauhan yang sedang berjalan menuju mobil. Dengan bersembunyi di dalam bagasi mobil, Alexa berhasil menghindar dari Amparo. Namun ia harus mendapati sebuah kenyataan pahit kalau Gaspar berselingkuh dengan majikannya sendiri. Setelah mengusir sekumpulan debt kolektor dari rumah, Leo dibujuk oleh sang istri untuk mau bermain mahjong bersama 3 temannya. Daripada suntuk, pria parubaya itu akhirnya menuruti perkataan Esther dan mulai duduk manis di depan meja permainan. Berawal dari sindiran Amparo tentang utang yang dimiliki oleh Leo, pertikaian antara dua orang itu pun tak bisa dibendung lagi. Dengan alasan ingin rehat sebentar, Leo dan Amparo ternyata punya niat yang sama, yaitu mengambil senjata mereka masing-masing. Setelah membeberkan perilaku tak senonoh Leo pada Alexa, Amparo langsung melayangkan tembakan yang mengenai kuping Leo. Pria itu lantas mengamuk dan membalas tembakan Amparo. Alhasil serangan Leo merenggut 2 nyawa sekaligus. Bukan hanya Amparo, tapi juga Gaspar yang kebetulan berada di sana. Betapa kagetnya Alexa setelah melihat Amparo dan Gaspar bergelimpangan di pekarangan rumah. Gadis itu sontak berlari menjauh dari kejaran Leo yang sedang menggenggam senjata. Namun sang ayah angkat berhasil menyusulnya dan mulai melayangkan pukulan pada Alexa. Tiba-tiba, kepala Leo mendapat hantaman keras dari potongan batang pohon yang dilayangkan oleh Ted, si asisten rumah tangga. Pria bertubuh tambun itu tak rela kalau Alexa yang sudah dikenalnya sejak kecil terus mendapat perlakuan kasar dari Leo. Film ini pun berakhir dengan scene di mana Ted tak berhenti memukuli majikannya itu. Film ini berfokus pada sepasang pengantin baru yang hidup di sebuah desa di pesisir pantai. Si suami bernama El adalah seorang nelayan, sedangkan istrinya yang bernama Susan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Beberapa bulan setelah menikah, mereka dianugerahi seorang bayi laki-laki.
Tapi naasnya bayi tersebut meninggal dunia selang beberapa menit setelah dilahirkan. Peristiwa itu membuat Susan jadi bersedih dan malas ngapa-ngapain. Ia tidak bekerja karena masih dalam masa cuti melahirkan. Oleh sebab itu, Elle pun memutuskan untuk menemani Susan di rumah saja. Padahal biasanya ia sangat rajin melaut. Suatu hari, ketika mood Susan sudah membaik, Elle mengajaknya untuk mandi bersama karena sudah beberapa hari Susan tidak mandi. Di sana mereka bermesraan, bahkan sampai beberapa ronde. Selain menenangkan Susan yang selalu teringat bayi mereka, Elle juga harus menanggung beban ekonomi keluarga kecil itu. Apalagi akhir-akhir ini, perolehan ikan mereka sangatlah sedikit. Suatu sore, Elle dan Susan menikmati pemandangan dari pinggir pantai. Di sana Susan mengungkapkan rasa bangganya pada Elle yang selalu setia padanya. Susan pun berseloroh, ia akan tahu Elle berselingkuh dari aroma tubuh suaminya itu. Tak seberapa lama, datanglah Abi, adiknya Susan, yang ikut nimbrung dengan mereka. Di saat Susan sudah mulai bekerja, Elle malah mendapat musibah. Ia tertipu sebuah koperasi simpan pinjam di mana Elle menginvestasikan uangnya. Mendengar kabar tersebut, ibunya Elle pun sampai terkena serangan jantung dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Di hadapan Susan, Elle histeris menangisi nasib naasnya. Susan pun memberi saran agar Elle menagih hutang pada orang-orang yang meminjam uang padanya. Melihat Elle sedang kesusahan, Dindo temannya Elle berinisiatif untuk menagih hutang tersebut. Orang pertama yang didatanginya adalah Flor. Flor adalah seorang gadis cantik yang merupakan teman sekaligus tetangganya Elle. Sayangnya saat itu, Dindo tidak berhasil mendapat uang dari Flor karena gadis itu juga sedang berkantong kering. Usaha Elle dan Susan untuk meminta bantuan pada wakil wali kota pun harus diurungkan sebab pejabat itu nyatanya malah memodusi Susan yang cantik. Kondisi yang makin runyam itu membuat Elle jadi gampang emosi hingga berkelahi dengan beberapa pemuda kampung. Untungnya ada Flor yang melerai mereka dan mengobati luka Elle. Perhatian dan kelembutan Flor membuat Elle jadi tergoda hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Ternyata Flor ini juga ada hati dengan Elle. Karena kelelahan, Elle pun tertidur dan lupa bersih-bersih. Nah, dari keteledoran inilah Susan jadi tahu suaminya berselingkuh hingga ia pun mengamuk sejadi-jadinya. Keesokan paginya, Susan yang tidak ingin kecolongan lagi memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa mengawasi suaminya. Tanpa sadar, Susan juga keliru menuduh Abi, adiknya sendiri, yang telah berselingkuh dengan Elle. Di tengah kebangkrutan dan keterpurukan mereka, Elle dan Susan pun berbaikan lewat hubungan badan. Mereka sepakat mengurung diri di rumah dan terus-menerus bermesraan. Hingga akhirnya mereka saling menyakiti satu sama lain sampai meninggal bersama-sama. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael.
Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu. Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya. Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah. Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya. Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana. Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan. Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk.
Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Teris yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya, lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali, sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore, Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu. Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit. Salamat, Matthew Bravo. Akala mo ba, hindi ko alam na ibang... Mamaya ka na umalis. Mamaya na. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Matt yang merupakan mahasiswa tingkat akhir. Kala itu Matt bangun kesiangan sehingga ia terburu-buru untuk berangkat kuliah. Di tengah keterburu-buruannya itu, Matt melihat sepasang suami istri bernama Drake dan Pinay yang baru saja pindahan ke kos-kosan itu dan diceritakan akan menjadi tetangga barunya nanti. Lalu scene pun berlanjut dengan memperlihatkan Matt yang telah tiba di kelasnya. Di sana seorang teman bernama Madi mengajak Matt untuk ikut kompetisi band di kampus mereka. Untuk mendapatkan inspirasi bermusik, sepulang kuliah Matt beserta teman-temannya mengunjungi sebuah bar yang sering menampilkan band-band keren. Di sana Matt sempat berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Helen. Meskipun Helen nampak menyukainya, Matt malah cuek-cuek saja. Sepulangnya ke kosan, Matt dihubungi oleh ibunya yang tinggal di kampung dan diwanti-wanti supaya tidak keluyuran malam-malam. Ceritanya pada saat itu, pihak berwajib sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang sehingga siapapun yang keluar di atas jam 10 malam akan ditangkap bahkan dieksekusi di tempat. Selesai bertelepon dengan ibunya, Matt mendengar ada suara orang ngobrol di luar kos-kosan. Ternyata itu adalah suara Drake yang sedang pamit berangkat kerja pada Pinay istrinya. Perlu diketahui jika Drake ini adalah seorang intel kepolisian yang sedang menyamar menjadi pengawal salah satu bandar obat-obatan terlarang. Penyamaran itu dilakukan untuk mencari informasi serta bukti yang kuat demi tertangkapnya bandar tersebut.
Keesokan harinya terlihat Pinay pergi ke warung untuk memperkenalkan diri kepada tetangga sembari menanyakan toko elektronik terdekat. Katanya charger laptopnya sedang rusak. Matt yang kebetulan ada di sana lalu membantunya dengan meminjamkan charger laptopnya yang lagi nganggur. Setelah itu mereka pun berkenalan dan di sana terlihat Matt sangat menyukai Pinay. Suatu malam, ketika Matt baru pulang kuliah, ia tanpa sengaja melihat Pinay sedang melakukan live streaming di situs dewasa. Berhubung kos-kosan yang mereka tempati sudah tua dan banyak lubangnya, Matt pun diam-diam mengamatinya lewat sana. Bahkan ketika Drake dan Pinay bermesraan, Matt selalu menontonnya. Lambat laun, pemuda itu jadi terobsesi pada Pinay. Hingga suatu hari, Pinay sadar Matt sedang mengamatinya. Bukannya marah, wanita itu justru senang dan makin bersemangat. Semenjak kejadian itu, Matt dan Pinay pun jadi dekat. Pinay yang begitu perhatian selalu mewanti-wanti Matt agar tidak keluyuran setelah pulang kuliah, karena sudah banyak warga yang dieksekusi dengan dalih pemberantasan obat-obatan terlarang. Madalas may hirap talaga mga biktima, no? Suatu ketika, saat Matt sedang bersantai di bar, Helen tiba-tiba datang kepadanya dan memberikan nomor ponselnya. Setelah itu, mereka pun saling melempar senyum penuh arti. Sepulangnya dari bar, Matt yang menyadari Pinay sedang sendirian, langsung mendatanginya secara diam-diam. Mengetahui wanita itu sedang tidur, Matt lantas nekat melakukan perbuatan tidak senonoh kepadanya. Setelah Matt menuntaskan hasratnya, Pinay tiba-tiba bangun dari tidurnya yang ternyata dari tadi hanya sandiwara saja. Matt yang takut karena perbuatan tidak senonohnya telah ketahuan, lantas meminta maaf pada Pinay. Tanpa disangka, Pinay tidak keberatan dengan peristiwa tadi, bahkan ia bersedia melayani Matt kapanpun pemuda itu mau. Keesokan harinya, sepulangnya Matt dari latihan band, ia dikagetkan dengan keberadaan Helen di kamar kosnya, dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung bermesraan di sana. Pinay yang tahu jika Matt baru dikunjungi seorang wanita lantas menggodanya. Sambil tersipu malu, Matt pun menjawab kalau itu hanya seorang teman. Ketika Matt sedang berada di kamarnya, ia ditelepon oleh Pinay yang ingin mengajaknya bermesraan. Karena tidak enak hati meninggalkan Helen di kosannya sendirian, Matt pun menolak ajakan dari Pinay. Agar tidak ada pihak yang kecewa, Matt lantas menawari Pinay untuk mengemut terongnya lewat lubang di antara kosan mereka. Meskipun ada sedikit insiden ketika mereka melakukan hal itu, untungnya Drake tidak sampai tahu istrinya telah berselingkuh di belakangnya. Malam harinya, ketika Matt dan teman-temannya akan tampil di kompetisi band, tiba-tiba terjadi hal buruk di mana salah satu personil mereka diakhiri hidupnya karena dituduh mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal itu sontak membuat mereka semua terpukul dan batal mengikuti kompetisi tersebut. Di tempat yang berbeda, diceritakan penyamaran dari Drake ternyata sudah ketahuan dan kini nyawanya sedang terancam. Sementara itu di rumah, Pinay nampak cemas karena suaminya itu tidak kunjung pulang. Di saat seperti itu, ajakan Matt untuk bermesraan sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh Pinay. Tidak terima ajakannya ditolak, Matt pun nekat mendatangi kamarnya Pinay dan memaksa wanita itu untuk melayaninya. Ketika dua peselingkuh itu sedang sibuk bermesraan, Drake ternyata berhasil menyelamatkan diri. Dengan kondisi luka parah, ia pulang ke rumah dan memanggil-manggil istrinya.
Sayangnya yang dipanggil tidak kunjung merespon sehingga Drake masuk ke dalam kamar dan menangkap basah istrinya sedang bersama Matt. Tanpa basa-basi, Drake yang saat itu dibutakan amarah langsung menembakkan senjatanya ke sembarang arah. Untungnya peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa dan film ini pun selesai. Film ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Larry dan Edna yang tinggal di sebuah desa pesisir pantai. Di sana mereka bekerja sebagai pengumpul kerang. Suatu hari, pasangan suami istri itu menemukan seorang gadis yang pingsan di pinggir pantai. Mereka pun menolongnya. Singkat cerita, Edna mengizinkan gadis bernama Amy itu untuk tinggal bersama agar bisa menemaninya di rumah. Larry sebenarnya tidak setuju, tapi ia juga tidak bisa menolak permintaan Edna. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Edna dan Amy semakin dekat. Edna menganggap Amy sebagai saudara kandungnya sendiri, tapi lambat laun Edna mulai tidak nyaman karena Larry dan Amy menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Hingga pada akhirnya kecurigaan itu terbukti. Suatu hari, Edna menangkap basah suaminya dan Amy sedang bermesraan. Namun meski Larry telah ketahuan berselingkuh, Edna masih tetap mempertahankan pernikahannya. Bahkan kini mereka tetap tinggal satu rumah, di mana Edna dan Amy saling memperebutkan Larry. Larry kemudian membuat aturan, siapa yang diberinya handuk, maka dialah yang akan tidur dengan Larry. Malam pertama, Larry memberikan handuknya kepada Amy. Itu membuat Edna sangat kecewa. Semenjak saat itu, Edna dan Amy memperebutkan perhatian dari Larry. Mereka berlomba untuk menyenangkan pria itu. Waktu pun berlalu, Larry sepertinya kini sudah mulai bosan dengan Amy. Ia pun mulai memilih Edna. Apalagi setelah Edna hamil, sehingga mendapatkan perhatian lebih dari Larry. Hal ini membuat Amy menjadi sangat cemburu. Sakit hati atas perlakuan Larry yang mengacuhkannya, Amy pun nekat menghabisi Larry dan Edna. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Amy kemudian memotong rambutnya agar tidak dikenali. Ia pun pergi dari rumah itu. Di perjalanan, Amy tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang nampaknya akan menjadi korban berikutnya. Dan film ini pun selesai.
Film ini akan berfokus pada seorang istri bernama Joyce. Beberapa bulan setelah menikah dengan pria bernama Markus, Joyce harus menerima kenyataan pahit di mana suaminya itu jatuh sakit dan sekarang dalam kondisi koma. Dikarenakan biaya rumah sakit sangatlah mahal, Joyce pun memutuskan untuk merawat suaminya di rumah saja. Diketahui kalau Joyce ini bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar dan suaminya hanyalah tukang tato. Di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang wanita cantik dan kaya raya bernama Astrid. Kala itu dengan tatapan penuh kerinduan, Astrid memandangi foto pria yang ternyata adalah Markus di galeri ponselnya. Berhubung hasratnya sudah diubun-ubun, Astrid pun memakai foto Markus itu sebagai bahan pemuas imajinasi liarnya. Setelah puas, ia kemudian mengirim pesan kepada Markus. Joyce yang saat itu sedang memegang ponsel Markus sontak terkejut karena ada wanita yang menghubungi suaminya dan mengajak ketemuan di hotel. Karena penasaran, Joyce pun membalas pesan tersebut dengan ajakan bertemu di rumahnya saja. Selang beberapa menit kemudian, Astrid tiba di rumah itu dan langsung disambut dengan perlakuan kasar dari salah satu temannya Joyce. Di sana Astrid dikasih paham kalau Markus sedang koma. Dengan ekspresi syok, wanita itu pun meminta maaf, kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, Astrid terkenang kebersamaannya dengan Markus. Penghasilan Markus sebagai tukang tato ternyata tidak cukup untuk menghidupi rumah tangganya dengan Joyce. Dan oleh karena itu, tanpa sepengetahuan sang istri, Markus menjual jasa layanan ranjangnya kepada wanita lain. Nah, salah satu wanita itu adalah Astrid. Saking terpuaskannya dengan layanan Markus, Astrid ini sampai jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya, pekerjaan Joyce sebagai penyanyi di bar tidak disukai Markus karena istrinya itu sering digoda para pria hidung belang di sana. Namun tabungan mereka yang semakin menipis memaksa Joyce untuk bertahan pada pekerjaan itu. Bahkan saking terdesaknya, Joyce sampai nekat melayani hasrat seorang pria di bar dengan imbalan sejumlah uang. Di perjalanan pulang dari bar, Joyce yang mabuk berat akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Untungnya saat itu ada Astrid yang kebetulan lewat dan mengantar Joyce pulang ke rumah. Setelah Joyce sadar, Astrid pun mengungkapkan kalau dirinya pernah berjanji pada Markus akan menjaga Joyce apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Astrid ini adalah orang yang pertama tahu tentang penyakitnya Markus dan membiayai seluruh pemeriksaan kesehatan Markus sebelum koma. Bahkan Astrid pula yang memberi modal pada Markus untuk membuka usaha tato. Karena tahu betul kalau Markus sudah berjuang keras untuk bisa menafkahi Joyce, Astrid pun menasehati Joyce agar tidak menyerah menunggu kesembuhan Markus. Mulai dari hari itu, Astrid memberi bantuan dana untuk perawatan Markus serta menyuplai makanan sehari-harinya Joyce. Berhubung semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, Joyce pun menolak untuk melayani hasrat pria di bar. Penolakan itu sontak membuat si pria jadi emosi dan nekat ingin menodai Joyce secara paksa. Untungnya saat itu ada Astrid yang dengan sigap melindungi Joyce. Ternyata selama ini ketika Joyce melayaninya, pria di bar itu diam-diam telah merekam perbuatan mereka. Nah, kekesalannya pada Joyce saat itu akhirnya ditumpahkannya dengan cara menyebarkan rekaman tersebut di internet. Selain harus menghadapi rasa malu dengan tersebarnya video itu, Joyce juga kehilangan pekerjaannya di bar.
Di tengah keterpurukannya itu, Joyce menghubungi Astrid untuk menemaninya ngobrol. Dengan kondisi mabuk minuman, Astrid bilang kalau dirinya iri dengan kebersamaan Markus dan Joyce. Terlihat jelas Markus sangat mencintai Joyce. Makin malam, curhatan dua wanita itu pun makin dalam hingga akhirnya mereka terbawa suasana dan bermesraan. Keesokan paginya, sebelum Astrid pulang dari rumahnya, Joyce berpesan agar mereka melupakan kejadian kemarin malam. Ajaibnya, setelah Astrid pulang, Markus tiba-tiba bangun dari komanya. Kabar bahagia itu diterima Astrid lewat pesan di ponselnya. Berhubung statusnya adalah seorang selingkuhan, Astrid pun urung untuk menampakkan diri di hadapan Markus dan keluarganya. Meskipun sudah sadar, Markus sudah tidak bisa normal seperti dulu lagi. Geraknya masih sangat terbatas dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, suatu hari Astrid menemui Joyce di rumahnya. Pertemuan itu akhirnya menyadarkan keduanya kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Selesai bermesraan, Astrid bilang dirinya akan pindah ke luar negeri. Ia sadar Markus lebih membutuhkan Joyce. Di akhir film diperlihatkan Joyce yang kembali bernyanyi di bar lain ditemani oleh Markus, sedangkan Astrid memulai hubungan baru dengan wanita lain. Film ini akan berfokus pada sepasang kekasih bernama Eba dan Adan. Mereka sama-sama bekerja sebagai dancer, namun di klub malam yang berbeda. Biasanya selesai menari, mereka akan lanjut melayani pelanggan di atas ranjang. Eba dan Adan ini sama-sama good looking dan punya passion dalam bekerja. Mungkin karena itulah banyak pelanggan yang naksir sampai-sampai ingin menikahi mereka. Semakin populer seseorang, maka semakin banyak pula hatersnya. Hal itulah yang nampaknya dialami oleh Eba dan Adan sebagai pekerja paling laris di klub mereka masing-masing. Ketenaran Eba membuat dancer lainnya yang bernama Marga menjadi iri. Wanita itu pun berusaha mengacaukan moodnya Eba dengan cara mendekati Adan. Meskipun hal tersebut sempat menimbulkan gejolak pada hubungan mereka, untungnya Eba dan Adan punya komitmen yang kuat sehingga bisa melewatinya bersama-sama. Di naman sa ganun. Matagal na rin naman. Dalam rangka ingin menyeriusi hubungan mereka, suatu ketika Eba dan Adan memutuskan untuk tinggal bersama. Di sebuah rumah yang lega, mereka pun berbahagia dan bermesraan setiap saat. Hingga suatu hari, seorang kenalan dari Adan mengalami musibah dan membutuhkan bantuan dana. Karakter Adan yang digambarkan bersifat baik pun merasa wajib untuk memberikan uluran tangan. Sialnya niat baik tersebut terhalang dengan kondisinya yang saat itu tidak memiliki cukup uang. Tidak tega melihat kekasihnya bersedih, Eba lantas menawarkan bantuan lewat uang tabungan miliknya. Dengan tegas Adan pun menolak, mungkin karena gengsinya sebagai seorang pria. Akhirnya Adan mencari jalan keluarnya sendiri, yaitu dengan cara menerima semua pelanggan yang ingin dipuaskan olehnya. Ia tidak pilih-pilih lagi, asalkan pelanggan tersebut bisa membayarnya. Emergency ako. Nah, tanpa disangka, di antara pelanggannya tersebut ada Marga yang juga ikut mengantri. Akhirnya mau tidak mau, Adan harus melayani wanita itu meskipun Eba sudah melarangnya karena cemburu.
Ternyata tanpa sepengetahuan Adan, Marga telah merekam aksi mereka saat bermesraan. Dan keesokan harinya dengan penuh rasa bangga, ia memainkan rekaman tersebut di hadapan Eba. Sudah barang tentu Eba jadi naik pitam. Kagabi lang namin ginawa yan ni Adan. Setelah menampar pipi Marga, ia pun bergegas pulang ke rumah dan menemui Adan. Di sana Eba melampiaskan amarahnya sambil mempertanyakan alasan Adan melayani Marga dan kenapa juga tidak memakai uang tabungannya saja untuk membantu kenalannya itu. Adan pun berdalih kalau tabungan Eba juga berasal dari uang haram, sama saja dengan uang yang ia hasilkan dari melayani Marga. Sambil berlinang air mata, Eba membujuk Adan agar mereka berhenti bekerja di lembah hitam. Adan yang tidak lulus sekolah dasar pun bertanya, apa ada pekerjaan lain yang mau menerima orang tidak berpendidikan sepertinya. Merasa tidak menemukan penyelesaian, Eba pun bergegas pergi meninggalkan kekasihnya itu dan menemui seorang pelanggannya. Kalau Adan bisa melayani wanita lain, kenapa ia tidak? Sialnya ketika Eba sedang ketemuan dengan pelanggannya itu, Marga kebetulan lewat dan memotret mereka. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung laporan pada Adan hingga akhirnya pria itu menginterogasi Eba dengan berapi-api. Di tengah tangisannya Eba bilang kalau ia tidak ingin melayani pria lain lagi karena sangat mencintai Adan. Namun sayangnya Adan tidak peka akan hal itu hingga akhirnya mereka sama-sama saling menyakiti. Kini meskipun Adan mengucapkan kata maaf kepadanya berkali-kali, Eba sudah tidak bisa menerimanya. Hatinya sudah terlanjur sakit dan terluka. Sambil berjalan kaki menjauh dari rumah itu, Eba menangisi nasibnya. Di dalam hati ia pun bertanya, apakah orang sepertinya tidak pantas untuk mendapatkan cinta sejati? Dan film ini pun selesai. Perkenalkan, pria ini bernama Noah. Ceritanya Noah ini masih belum bisa move on dari Isa, pacarnya yang menghilang tanpa kabar 2 tahun yang lalu. Selain cantik, Isa juga memiliki sifat yang lembut dan perhatian. Mungkin karena itu pula Noah sulit untuk melupakannya. Bahkan kini saat ia sudah memiliki gebetan baru bernama Julie, bayangan Isa terus ada di kepala Noah. Suatu hari, ketika Noah sedang berada di sebuah bengkel mobil, tiba-tiba ia melihat seorang gadis yang mirip dengan Isa melintas di hadapannya. Noah pun membuntutinya hingga sampai ke sebuah kafe. Mengetahui kalau gadis itu bekerja di sana, Noah lantas mendekatinya sembari berpura-pura sebagai pelanggan. Dengan gelagat yang aneh, gadis itu berdalih kalau ia bukanlah Isa dan tidak mengenal Noah. Thank you, sir. Thank you. Scene kemudian beralih di mana Noah dan sahabatnya yang bernama Rex sedang mengadakan meeting dengan mitra usaha mereka di sebuah restoran. Ngomong-ngomong, Noah dan Rex ini memiliki usaha kuliner yang akan dibeli oleh mitra usaha mereka itu. Sebagai hadiah atas kerjasama mereka, sang mitra usaha memberikan sebuah kartu masuk tempat hiburan malam pada Noah dan Rex.
Berhubung Rex ini sudah memiliki tunangan, akhirnya kartu tersebut diserahkannya pada Noah yang masih melajang dan perlu hiburan. Malam harinya, Noah pun pergi ke tempat hiburan tersebut dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Mon. Di sana Mon menjelaskan kalau tempat miliknya itu menyediakan minuman dan juga wanita-wanita cantik. Customer perk, first pick pa din. Tapi ada satu wanita yang hanya bisa dilihat tapi tidak boleh disentuh. Ia adalah Okinawa, primadona di tempat tersebut. Dan ternyata ia adalah wanita pekerja kafe yang sangat mirip dengan Isa. Karena penasaran, keesokan harinya Noah membuntuti Okinawa yang nampaknya baru pulang dari berbelanja. Tapi karena terlalu mencolok, Noah pun akhirnya ketahuan. Di sana Okinawa mengaku kalau benar dirinya adalah Isa yang dicari oleh Noah. Sebelum pergi, ia meminta Noah untuk melupakannya. Berhubung Isa pergi tanpa menjelaskan apapun kepadanya, Noah pun jadi uring-uringan dan akhirnya menerima ajakan Julie sang gebetan untuk ketemuan. Keuletan Julie dalam mendekati Noah akhirnya berbuah manis ketika pria itu bersedia meladeni ajakannya untuk bermesraan. Sementara itu di tempat hiburan milik Mon, Isa terlihat sedang memberikan layanan plus-plus pada sang pemilik tempat. Setelah itu dengan wajah gembira, Isa memberikan sejumlah uang pada Mon. Kegembiraan Isa bukan tanpa sebab, karena itu adalah cicilan terakhirnya setelah menanggung hutang pada Mon 2 tahun lamanya. Sementara Mon sendiri terlihat kurang senang karena akan kehilangan sosok Isa sebagai aset penting di tempatnya. Ternyata selama 2 tahun berhutang uang pada Mon, Isa dipaksa menyicil dengan bekerja di kafenya saat siang hari dan jadi kupu-kupu malam di tempat hiburan yang juga milik Mon. She's here to work for me. Sialnya, ketika Isa hendak menginjakan kaki keluar dari tempat Mon, tiba-tiba ada panggilan telepon yang mengabarkan kalau ayahnya ditangkap polisi dan membutuhkan uang jaminan. Mau tidak mau, Isa kembali berhutang pada Mon dan bekerja pada pria itu seperti sedia kala. Suatu hari ada seorang pria yang membuat keributan di tempat hiburan milik Mon. Beruntung kala itu ada Noah yang kebetulan sedang berkunjung dan mengamankan si pria pembuat onar. Sebagai orang kepercayaan Mon, Isa pun merasa berhutang budi pada Noah dan berinisiatif untuk mengobati tangannya yang terluka karena menghajar pria pembuat onar barusan. Di sana Isa menjelaskan pada Noah kalau dulu ia menghilang karena harus fokus mencicil hutang keluarganya pada Mon. Latar belakang keluarganya yang selalu bersinggungan dengan kriminalitas memaksa Isa untuk bertanggung jawab dan terus berhutang pada pria itu. Di scene berikutnya diperlihatkan Julie yang sedang memarahi Noah. Wanita itu protes karena Noah tidak perhatian padanya, padahal mereka sudah cukup lama berkencan. Bahkan Julie berusaha memaklumi kondisi Noah yang belum bisa move on dari Isa. Meskipun kesal, Julie masih ingin bersama Noah. Tapi di sisi lain, Noah sendiri nampaknya tidak punya perasaan apapun pada Julie. Sementara itu, sebuah rahasia terkuak di mana Mon ternyata adalah orang yang melaporkan kejahatan ayahnya Isa hingga dipenjara. Suatu hari ia mendapat kabar kalau ayahnya Isa sudah keluar dari penjara karena ada yang membayar uang jaminannya. Sementara itu Noah terkaget-kaget melihat Isa mengetuk pintu rumahnya dengan berlinang air mata. Di sana terungkap jika Noah telah membayar uang jaminan ayahnya Isa dan keberadaan Isa di sana adalah untuk berterima kasih.
Di ka rin naman marunong maghiwa dati pa. Dari peristiwa itulah hubungan Noah dan Isa kembali mesra hingga mereka sepakat untuk beradu peluh di atas ranjang. Sementara itu di tempat lain, Julie yang cemburu pada hubungan Noah dan Isa menemui Mon. Di sana ia memberikan bukti tentang kedekatan dua orang itu. Suatu hari Isa yang baik hati menyaksikan ada seorang teman wanitanya dikasari oleh Mon. Karena dirasa Isa terlalu ikut campur dengan urusannya, Mon pun mengikat gadis itu dan menyembunyikannya di suatu tempat. Do you want me to feed you? Nah, karena Isa ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka menolong, para wanita yang bekerja di tempat Mon sepakat untuk membantunya melarikan diri. Sialnya, setelah mengirimkan pesan pada Noah, Isa kembali tertangkap oleh Mon. Mengetahui Isa dalam bahaya, Noah pun membawa sekumpulan polisi bersamanya. Untungnya Noah menemukan Isa dan Mon, dan setelah pergumulan singkat dengan melibatkan sepucuk senjata, Mon pun bisa dilumpuhkan. Scene kemudian berpindah ke beberapa waktu kemudian, di mana Noah dan Isa terlihat sedang menghadiri resepsi pernikahan Rex. Mereka nampak bahagia karena mengetahui Mon sudah dipenjara dengan berbagai tuntutan. Kini setelah menghadiri resepsi pernikahan Rex, mungkin tidak lama lagi Noah dan Isa akan menyusulnya. Dan film ini pun selesai. Teris adalah seorang bos cantik dari perusahaan penerbitan majalah pria. Ia memiliki sahabat bernama Madi yang juga bekerja sebagai asisten di kantornya. Hari itu Madi curhat tentang hubungan asmaranya dengan kekasihnya yang bernama Arthur. Madi bilang sebentar lagi Arthur akan melamarnya. Kabar baik itu jelas membuat Teris ikut senang. Tapi saat Madi bertanya tentang hubungan Teris dan mantannya, tiba-tiba wanita cantik itu pingsan. Madi pun bergegas mengantarkan Teris ke dokter. Di sana sang dokter bilang jika Teris terkena penyakit leukemia. Hal itu membuat Teris kehilangan semangat untuk hidup. Setelah meraih kesuksesan di usia muda, ia malah terkena penyakit serius. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu menyedihkan, malam itu Madi pun memutuskan untuk menemani Teris di rumahnya. Keesokan harinya, Teris tiba-tiba meminta Madi untuk mengenalkannya dengan beberapa pria. Teris berpikir setidaknya sebelum meninggal dunia, dirinya ingin menikmati hidup dengan bersenang-senang sekaligus mencari jodoh. Madi pun langsung merekomendasikan pria bernama Luigi yang merupakan rekan kerja di kantor mereka. Deal. Besok paginya, Teris langsung menemui Luigi dan tanpa basa-basi mereka pun bermesraan. Untuk merayakan peristiwa barusan, Teris dan Madi minum-minum di sebuah bar. Di sana Madi memberitahu Teris jika ia telah menghubungi pria bernama Aris untuk berkencan dengannya. Selain itu, Madi juga mengingatkan kalau Teris tidak boleh bermesraan lebih dari satu kali dengan pria rekomendasinya, karena hal itu akan membuat para pria baper. Beberapa hari kemudian, Teris pun akhirnya berkencan dengan Aris. Di sana, Aris yang pandai merayu langsung mengajak Teris untuk melipir ke apartemennya. Berhubung dirinya masih banyak pekerjaan, Teris pun menolak. Tapi ia janji akan berkunjung ke sana. 3 hari kemudian, dengan ditemani oleh Madi, Teris pergi ke apartemennya Aris. Di sana Madi mengatakan kalau ia akan menunggu di ruang tamu dan jika 1 jam sudah berlalu, dirinya akan menjemput Teris di kamar Aris.
Setelah berbasa-basi sebentar, Teris dan Aris langsung beradu peluh di atas ranjang. Nah, berhubung Teris tidak kunjung membalas pesannya, Madi pun langsung mengetuk pintu kamar Aris. Ternyata orang yang dicemaskan malah sedang asik makan. Suatu ketika, saat Madi dan pacarnya sedang berkencan, tiba-tiba Teris mengirimkan pesan kepadanya. Dengan perasaan tidak enak hati pada Arthur, Madi pun meminta izin untuk menemui Teris. Di hadapan Madi, Teris berkeluh kesah tentang dirinya yang rindu pada mantannya. Dan untuk menenangkan sahabatnya itu, Madi pun memberinya sebuah pelukan. Namun siapa sangka, pelukan itu membuat mereka jadi kebablasan dan malah saling grepe satu sama lain. Semenjak peristiwa itu, Madi jadi bimbang dengan perasaannya terhadap Arthur. Puncaknya, setelah Madi memikirkan matang-matang, ia pun menolak lamaran Arthur. Bahkan Madi sampai memutuskan pria itu agar bisa menjalin hubungan dengan Teris. Kabar baik pun didapat oleh Teris ketika tahu dirinya tidak terkena leukemia. Ternyata kemarin itu hanya salah diagnosis. Dan film ini pun ditutup dengan scene di mana tanpa malu-malu Teris dan Madi meresmikan hubungan mereka di hadapan para karyawan di kantor.